Bentar. Siapa yang mengangkat Muhammad menjadi nabi? Gantian. Mansa, gantian lah, gantian. Biar enak diskusinya. Biar teredukasi kau. Sebentar Bang El, gantian lah. Sebentar lah dulu. Nah. Silakan Bang Dio. Bahwasanya pesan sang sumber itu atau sama pertanyaan. Kenapa kok kejang-kejang? Sabarlah. Pertanyaan yang sama, kau nggak bisa jawab sama saya. Sekarang aku buka data. Nubuat itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Oke, wahyu yang diturunkan kepada Nabi artinya yang menceritakan tentang kedatangan seorang Nabi. Kalau kau katakan Yesaya ini adalah tentang Yesus, berarti Yesus Nabi, bukan Tuhan, bos. Kenapa pula tiba-tiba? Iya. Saya terima. Tapi tidak ada nama Muhammad di situ. Tidak ada permasalahan sudah. Kita nggak bahas Muhammad, jadi, bos. Yang kita bahas. Makanya kalian itu tadi sebentar. Kau tanya ke Kak Nora, mana ayatnya di Al-Quran Muhammad, siapa yang angkat Muhammad jadi nabi? Aku bawa Al-Ahzab ayat 40. Mana buktinya? Gantian, itu, ya kan? Itu banyak. Mana buktinya nubuatannya? Sebentar, Bang. Bahwasanya sang pencipta itu sendiri yang menyatakan Muhammad jadi nabi. Ya, satu-satu Bang ya, satu-satu. Inilah yang sudah jawab di dalam Yesaya, di dalam Lukas, di dalam Matius ada. Ya, sebentar. Kau ditanya, diamlah dulu kau ini pengocor aja kau. Kami ditanya, siapa yang angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Masih banyak ayat yang lain, bukan cuma ini. Nah, buka kalau ada nama lain. Kalau ada gantian bertanya, Kak Nora tanya kau, siapa yang angkat Yesus jadi Tuhan? Kau bilang ada di Yesaya ayat 35 4 sampai 6. Inilah. Kalau kau katakan ini nubuat untuk Yesus, nubuat itu dalam KBBI artinya apa? Baca. Loh, apa yang kubaca di situ? Baca. Apa yang kubaca di situ? Makanya baca sama-sama itu. Apa ini baca? Penting hanya satu Allah Bapa saja. Kok jangan sama-sama? Arti Tuhan itu nubuat itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Terus kenapa kau katakan Yesaya ini nubuatnya Yesus? Ngaco. Bukan nubuatan. Itu nubuatan tentang sang sumber. Ya. Mana buktinya? Tanya dong, mana buktinya bahwasanya dia benar yang digantinya lagi. Tadi katamu tadi nubuatan untuk Yesus. Sekarang kau bilang nubuatan untuk sang sumbernya. Mana kau? Oke, baca di dalam Matius pasal 11 ayat Matius. Jadi enggak ada di sini ya. Matius 11 sini ya. Ayat Matius 11 di sini enggak ada ya. Sebentar, berarti di situ perkataan Yesus adalah Tuhan. Enggak ada ya. Perkataan sang sumber. Enggak ada ya. Oke, enggak ada. Oke, ganti. Berapa? Gimana tadi? Ganti ya, gimana? Apa lagi? Ayo, Lukas berapa? Matius 11 ayat 3 sampai 5. Ayat Matius 11 ayat 3 sampai 5 ya. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkau yang akan datang itu ataukah harus kami mematikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Mana? Yesus Tuhan. Itu di dalam Yesaya tadi apa dikatakan di dalam Yesaya 35 ayat 4 sampai 6 itu tadi apa? Coba dulu. Yesaya kan sudah sepakat. Itulah tanda-tanda kedatangan dia nanti, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Itulah yang dikatakan yang dilakukan Yesus itu. Itulah tanda-tanda. Kau di Yesaya ini nggak ada Yesus, belum ada Yesus di sini. Kalau kau katakan itu nubuat, sebentar dengarkan. Kalau kau katakan ini nubuat, berarti Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Udah saya bilang sekalipun dia nabi, makanya nggak ada nabi lain. Dia nabi yang terakhir. Sebentar. Definisi nubuat itu apa menurutmu? Perkataan sang pencipta. Sebentar, pakai data kita. Definisi nubuat itu apa menurutmu? Ya, begini aja, pakai data aja, nggak usah cara pemahamannya dong. Nubuat itu apa menurutmu? Ini nubuat untuk Yesus, oke. Nubuat untuk Yesus. Definisi nubuat itu apa, Bang? Itu sebelum dia lahir, sebelum dia datang ke dunia. Bang El, pahami dulu pertanyaannya. Apa arti nubuat? Nubuat adalah, silakan jelaskan. Nubuat itu apa? Oke, data. Sebelum datang Yesus ke dalam dunia. Ditanya, Bang. Nubuat adalah nyambung. Nggak nyambung ya. Nubuat adalah ditanya Bang Dio tuh tanya Bang El, apa definisi nubuat? Apa artinya nubuat?
Nubuat adalah, silakan jelaskan. Apa? Nubuatan itu adalah pesan-pesan dari sang sumber. Bahwasannya akan ada yang datang. Mana datanya? Mana datanya? Nubuat adalah pesan-pesan dari sang sumber. Mana datanya? Ini datanya yang saya baca kembali, baca bagus-bagus. Itu nubuat adalah pesan-pesan dari sang sumber. Itu di mana datanya, Bang? Kau ngomong gitu di mana? Kau baca itu di mana? Saya itu dulu simak dengan bagus 35 ya. Kamu gantian ya, gantian. Coba Kak Nora tanya aku, nubuat itu apa, Kak? Yang bilang siapa mengangkat Muhammad apa definisi menjadi nubuat, nabi? Bang Dio, sebentar. Siapa yang mengangkat Muhammad menjadi nabi? Gantian. Bilang. Mansa, gantian lah, gantian. Biar enak diskusinya. Biar teredukasi kau. Sebentar, Bang gantian lah. Sebentar lah dulu. Nah. Silakan Bang Dio. Saya bahwasanya pesan sang sumber itu atau kalau pertanyaan, kenapa kok kejang-kejang? Sabar lah. Pertanyaan yang sama, kau nggak bisa jawab nubuat sama saya. Sekarang aku buka data, nubuat itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Oke? Wahyu yang diturunkan kepada Nabi artinya yang menceritakan tentang kedatangan seorang Nabi. Kalau kau katakan Yesaya ini adalah tentang Yesus, berarti Yesus Nabi, bukan Tuhan, bos. Kenapa pula tiba-tiba? Iya, memang benar. Iya, tapi nggak ada datamu. Iya, memang benar Yesus itu. Lagi kau mencari nabi lain. Ya, makanya Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Aku jalan kebenaran dan hidup. Tiada satu orang pun tiada yang bisa sampai kepada Bapakku. Satu orang pun. Nah, oke, jalan kebenaran. Yesus bilang dia jalan kebenaran menuju siapa, Bang? Menuju ke siapa? Makanya Yesus berkata di luar saya akan binasa. Iya, Yesus adalah jalan kebenaran menuju siapa? Udah jelas nabi, tapi jangan ada cari lagi nabi. Jawab dulu. Yesus adalah jalan kebenaran menuju siapa, Bang? Kalau memang itu keinginan kalian, ya silakan. Bahwasanya dialah yang menjadi nabi. Nggak keras, Kak. Nggak keras nyoten ini, nggak keras, nggak ada ilmunya. Yang keras dikit lah. Keras dia kalau diskusi. Kalau kami berseri-seri. Sabarlah dulu. Saya sabarlah dulu. Manurung. Saya sapa dulu tamu. Manurung. Ya, halo. Agama apa, Bang? Agama Kristen. Oh, pengikut ajaran Kristen. Gimana? Apa arti nubuat? Baik, sebelum saya jawab ya. Ya. 747 mata memandang. Pastikan dan buktikan saya tidak diturunkan kalau memang ini tidak bisa dijawab. Kalau ngeyel saya turunkan. Saya pastikan saya akan diturunkan ini. Ini saya pastiin saya diturunin ini. Kalau ini saya jawab ya. Enggak, karena kamu akan kalah. Kamu akan kalah. Saya pasti kamu turunkan. Ini semua mata memandang. Pastikan saya pasti diturunkan ini. Nora, saya mau tanya. Loh, kau jawab nubuatan apa artinya? Nora, saya mau tanya. Kau jawab nubuatan apa artinya? Buktiin aja nih, pasti diturunin nih. Karena pertanyaan saya keras loh. Pasti diturunin, nggak percaya kalian? Nora, boleh saya tanya? Makanya biar terungkap. Saya pasti diturunin. Kepala bapakmu. Karena saya tanya ini, jawabannya jelas. Oke, kalau saya diizinkan bertanya, silakan bicara. Kenapa lah ada orang tidak diizinkan bicara, terserah Anda. Udah turun aja kau monyet, turun aja kau. Saya tidak mau turun, pasti kamu turun. Kan saya udah bilang dari awal. Ini biar 700 mata memandang ini biar tahu. Nah, 700 meter memandang sini, kasih aku moderator Kak. Nah, 700 meter memandang teh, kuturunkan. 700 meter memandang. macam penting kali kau di sini. Emang kau siapa kau? Halo Nora, bagaimana dengan ajaranmu? Apakah sudah malam sunat, malam Rasul sekali naik ke istri mati 40 jin? Halo iblis, sampai kapan kamu berdusta? Halo guys, malam sunat, malam Rasul sekali naik ke istri mati 40 jin. Gimana Bang Dio? Inilah aku ada suara nggak? Penyesat itu. Ada. Inilah iblis itu. Iblis, dasar iblis. Iblis.
Lalu kami menciptakan segala sesuatu. Inilah Tuhan. Kak, tengok ya Kak ya. Aku baca kursi kabur ini Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu, kan bener kan? Di ruqyah kabur dia, setan itu setan. Setan. Dibacakan ayat kursi kabur. Oke, aku lanjut dulu kayak salat ini, salat maghrib dulu bentar. Oke.